Bab 411, Dewa Setan. Di barisan transmisi di pulau itu, ada 7 atau 8 pemuda, pria dan wanita, duduk melingkar. Senior magang, Saudara Zhang, panen yang luar biasa. Haha, lebih dari 600 batu esensi sejati tingkat menengah, dan juga kristal setan darah. Kristal setan darah itu adalah harta karun yang luar biasa. Di sekitar pria yang belum memiliki alis, ada beberapa pemuda berusia 20 tahun yang memandangi sebuah peti kayu kecil di depan pria yang belum memiliki alis, wajah mereka penuh rasa iri. Peti kayu kecil ini diisi sampai penuh dengan batu esensi sejati tingkat menengah. Dan di atas batu esensi sejati, ada permata seukuran jari berwarna darah. Permata ini adalah kristal setan darah. Blood Demon Crystal ini adalah inti dari Blood Demon yang berumur hampir 1000 tahun, itu sangat bermanfaat bagi Tuan Xiantian. Pria yang belum memiliki alis sangat puas dengan dirinya sendiri, panen ini sungguh luar biasa. Dia berkata, sejujurnya, sebagian besar hal ini disebabkan oleh rangkaian transmisi sementara ini. Kalau tidak, mustahil bagi saya untuk memiliki tingkat efisiensi setinggi itu. Jika saya tidak memiliki rangkaian transmisi ini dan juga elang angin surgawi bersayap emas untuk dikendarai, maka bola-balik akan menjadi perjalanan pulang pergi selama 10 hari. Di sekitar Pulau Blood Demon, sekte-sekte dari wilayah 5 elemen telah menetapkan susunan transmisinya masing-masing. Rangkaian transmisi jarak jauh semacam ini membutuhkan biaya pembuatan yang cukup mahal, dan juga memiliki masa penggunaan yang terbatas. Setiap sekte menghargai susunan transmisi jarak jauh mereka sendiri dan membangunnya sendiri. Tapi konstruksi semacam ini mahal, sehingga para murid yang datang dari Pulau Blood Demon harus mengambil sebagian dari hasil panen mereka sendiri sebagai harga untuk mengaktifkannya. Sekte Thundercrest dan 7 lembah mendalam berbeda. Para murid dari 7 lembah mendalam memiliki kekuatan yang relatif rendah, dan ketika mereka datang ke Pulau Setan Darah, hampir pasti kematian. Tapi, murid dari Sekte Thundercrest memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Meskipun kemungkinan kematian mereka masih tinggi, hasil panen mereka juga sangat besar. Bagi murid-murid umum dari Sekte Thundercrest, batu esensi sejati tingkat menengah sangat langka dan berharga. Oleh karena itu, ada beberapa murid yang putus asa yang mengejar harta karun dan datang ke Pulau Blood Demon dengan risiko yang mereka tanggung sendiri. Orang-orang yang hadir pada dasarnya berada dalam situasi ini. Senior magang, Saudara Zhang, saya pikir sebelum Anda berusia 30 tahun, Anda akan dapat melangkah ke alam Xiantian yang ekstrim. Kecepatan kultivasi Anda tidak jauh lebih buruk daripada Lin Ming setahun yang lalu. Kata seorang pemuda yang menyanjung dengan tidak masuk akal. Haha, meskipun ini jelas-jelas omong kosong yang tidak relevan, pria yang belum memiliki alis masih menikmatinya. Dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu menelusuri kumisnya dan menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun Lin Ming adalah seorang jenius, dia tetap mati. Tidak peduli betapa hebatnya dia, atau betapa menantangnya dia, seorang jenius yang jatuh dari langit bukan lagi seorang jenius. Selama pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang, pria yang belum memiliki alis ini secara pribadi menyaksikan penampilan Lin Ming. Dia adalah murid Xiantian yang menemani dan duduk di sudut perjamuan. Ayo, kalian masing-masing dapat mengambil 4 atau 5 batu esensi sejati tingkat menengah ini. Anggap saja itu hadiahmu. Terima kasih, senior magang, Saudara Zhang. Murid-murid ini sangat gembira dan masing-masing mengambil 5 batu esensi sejati tingkat menengah. Murid-murid muda ini semuanya berusia 20-an dan sebagian besar memiliki budidaya di wilayah Haltian, ada beberapa yang masih dalam masa kondensasi nadi. Bagi mereka, 5 batu esensi sejati tingkat menengah ini cukup untuk bertahan selama setengah bulan. Pria yang belum memiliki alis senang menjadi pusat perhatian. Di Sekte Thundercrest, murid pelataran dalam seperti dirinya tidak memiliki kehadiran sama sekali di depan murid inti atau murid langsung. Namun, bagi para murid pelataran dalam yang lebih lemah, atau bahkan murid pelataran luar, dia adalah kakak laki-laki mutlak mereka. Terlebih lagi, budidaya orang-orang ini lebih rendah dari miliknya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat titik merah mendekat dengan cepat dari langit yang jauh. Siapa ini? Pria yang belum memiliki alis itu berdiri, dan murid-murid lainnya melakukan hal yang sama. Selama masa perang, mereka secara alami harus waspada terhadap kejutan yang tiba-tiba. Burung merah terang. Pria yang belum alisnya terkejut, itu seseorang dari Divine Phoenix Island. Bang, Firesin dengan lebar sayap 100 kaki mendarat di tanah, dan awan debu dan kabut yang sangat besar meletus ke udara. Bahkan ada beberapa murid periode kondensasi nadi yang terlempar mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Brengsek, pria yang belum memiliki alis sangat marah, orang-orang ini tidak tahu aturannya. Ini adalah domain Sekte Thundercrest mereka. Penglihatannya menyapu melewati Qinxia yang berada di atas Firesin, dan pria yang belum memiliki alis itu mengerutkan kening. Pihak lain telah terjatuh dengan sangat kasar, jelas mereka memiliki niat buruk. Siapa kamu? Pria yang belum memiliki alis itu berseru. Meskipun tingkat kultivasinya dan Qinxia hampir sama, dia tidak takut. Tidak terlalu jauh di belakangnya adalah stasiun Sekte Thundercrest, dan ada juga beberapa Master Xiantian yang ditempatkan di sana. Saya ingin meminjam susunan transmisi Anda. Lin Ming melangkah maju, dan dengan satu langkah, momentumnya meletus. Matanya seperti sambaran petir yang langsung mengunci pria yang belum alisnya itu.
Dengan kedua mata terkunci padanya, pria yang belum memiliki alis itu merasa seolah-olah ada pedang yang menembus jantungnya. Rasa dingin menyapu punggungnya. Orang ini adalah pria yang belum alisnya melihat wajah Lin Ming, dan dia membeku di tempat, ekspresinya berubah. Untuk sesaat, dia sangat tidak percaya dan wajahnya berubah dalam berbagai ekspresi. Dia belum mati. Bagaimana dia bisa hidup? Apakah kematiannya hanya tabir asap yang dikeluarkan oleh Divine Phoenix Island? Ada mimpi yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Hampir 1 tahun yang lalu saat kompetisi perjamuan, pemuda ini bertarung melawan Lei Mubai, pemuda lain yang seperti dewa iblis yang bereinkarnasi. Namun, Lei Mubai dikalahkan di bawah tombak Lin Ming. Harus diketahui bahwa Lei Mubai sebenarnya adalah putra suci dari wilayah iblis Laut Selatan. Itu adalah putra suci dari sekte kelas 5 yang sebenarnya. Namun, Lin Ming telah melompati dunia untuk melenyapkannya. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming juga menyapu tanah dengan Elder Deep Earth Sekte Si Zongkun serta Thunderclash Sect Sovereign. Setelah rencana apapun yang mereka miliki hancur, Lei Mubai mengalami nasib yang menyedihkan. Ini pastinya pria yang tidak bisa diseberangi. Dan yang paling menakutkan adalah budidaya Lin Ming pada saat itu hanya pada akhir periode kondensasi nadi. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai ranah Hautian akhir. Surga, apa yang terjadi setahun terakhir ini? Dalam waktu kurang dari setahun dia mampu melompati seluruh dunia. Lin Ming sudah menjadi monster yang menakutkan ketika dia berada di akhir periode kondensasi nadi. Pada saat itu, kekuatannya sebanding dengan Master Xiantian. Tapi sekarang dia telah mencapai alam Hautian akhir, keberadaan abnormal macam apa dia? Pria yang belum memiliki alis itu menjadi lesu saat dia memikirkan hal ini, namun, para murid di belakangnya tidak menyadari perubahan pada pria yang belum memiliki alis tersebut. Mereka hanya mendengar 2 orang ingin meminjam susunan transmisi, dan kemudian mulai tertawa karena marah. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Mereka ingin meminjam susunan transmisi. Seorang murid berkata sembarangan, kata-katanya penuh cemoohan. Betapa bodohnya, susunan transmisi ini untuk digunakan sekte kami. Jika orang luar ingin meminjamnya, tidak mungkin. Keduanya sakit jiwa. Mereka turun begitu agresif dan menutupi wajah ayah ini dengan tanah, namun tetap ingin meminjam rangkaian transmisi. Memangnya mereka pikir mereka ini siapa? Kulit Lin Ming tenggelam. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia seperti tong mesiu yang bisa meledak kapan saja. Dengan sedikit provokasi atau kecelakaan, dia akan meledak. Saya akan mengulanginya untuk yang terakhir kalinya. Izinkan saya meminjam susunan transmisi. Suara Lin Ming mulai menjadi dingin. Pria yang belum memiliki alis yang menanggung beban terbesar dari hal ini mulai berkeringat. Saya tidak bisa berkata-kata. Tidak kusangka aku bertemu, segila. Diam. Saat seorang murid sedang berbicara, pria yang belum memiliki alis itu dengan keras memotongnya di tengah jalan. Diam dan buka susunan transmisi. Murid itu tertegun sejenak, murid senior, saudara Zhang, kenapa, ya? Ayo cepat. Dahi pria yang belum beralis itu sudah meneteskan keringat. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya Lin Ming ini. Saat itu, dia berada pada periode kondensasi denyut nadi dan sangat mengerikan. Pria Unibrow tidak bisa membayangkan apa kekuatan Lin Ming saat ini setelah ia mencapai ranah Hautian akhir. Hanya dengan dikurung oleh aura Lin Ming, dia merasa seolah-olah seekor ular siap menyerangnya. Para murid di sekitar pria yang belum memiliki alis itu bingung. Apa yang sedang dilakukan bos? Mengapa orang-orang ini menakutkan? Yang satu berada di alam Xiantian awal dan yang lainnya berada di alam Hautian akhir. Meskipun almarhum Hautian itu memiliki momentum yang cukup kuat, ada 4 atau 5 Master Xiantian tidak terlalu jauh di belakang mereka. Salah satu dari mereka bisa mengubah orang ini menjadi bubur. Pria yang belum memiliki alis melihat seorang murid yang sangat enggan menempatkan batu esensi sejati pada susunan transmisi. Api menyala di dalam dirinya, dan dia tiba-tiba berjalan mendekat dan mengusirnya. Bajingan, apakah kamu belum cukup makan? Berhentilah bersikap serakah. Pria yang belum memiliki alis itu menendang murid malang itu, mengambil batu esensi sejatinya dan secara pribadi meletakkannya. Ketika dia menghadapi niat membunuh Lin Ming sendirian, dia merasa bahwa dia bisa mati kapan saja. Pria ini hanyalah penjahat iblis. Di bawah penguncian niat membunuh seperti itu, pria yang belum memiliki alis itu sangat takut jika dia tidak bergegas, Lin Ming akan langsung membunuhnya di saat berikutnya. Sepertinya kamu mengenalku. Pria yang belum memiliki alis itu menegang. Transmisi suara esensi sejati Lin Ming telah mencapai telinganya. Aku tahu. Saya juga hadir di kompetisi perjamuan. Saya harap Anda tidak menyebarkan berita apapun tentang saya yang masih hidup. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Ya, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membicarakan hal ini. Pria yang belum memiliki alis itu dengan cepat membuat janji. Biasanya, merupakan hal yang tak terbayangkan bahwa mendiang seniman bela diri Hautian akan mengancam seniman bela diri Xiantian awal, belum lagi pria yang belum memiliki alis itu adalah murid dari Sekte Thunderclash. Tapi pria yang belum memiliki alis itu tidak meragukan bahwa selama Lin Ming diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, dia bahkan mungkin bisa membunuh jalannya melalui Sekte Thunderclash. Susunan transmisi akhirnya diaktifkan. Lin Ming memeriksanya sejenak. Setelah dia memastikan tidak ada masalah, dia melangkah bersama Qin Xia dan Firesin. Saat tirai cahaya menyelimuti dirinya, Lin Ming mengirimkan transmisi suara esensi sejati.
Hari ini aku, Lin Ming, harus bergegas ke Pulau Blood Demon. Aku berhutang budi padamu. Lalu, sosok Lin Ming menghilang. Pria Unibrow menunggu Lin Ming benar-benar menghilang sebelum dia menghela nafas lega, menyeka semua keringat di dahinya. Syukurlah, Dewa Iblis yang menakutkan ini akhirnya pergi. Pria yang tidak memiliki alis memiliki kecurigaan yang sangat kuat bahwa bahkan jika semua Master Xiantian yang ditempatkan di sini bergabung bersama, mereka mungkin belum tentu cocok dengan Lin Ming. Senior magang, Saudara Zhang, siapa itu? Mengapa Anda mengizinkan dia menggunakan susunan transmisi? Hanya menggunakan susunan transmisi ini membutuhkan sumber daya yang besar. Bahkan kami enggan menggunakannya kapanpun kami membutuhkannya. Para murid Haltian dan kondensasi denyut nadi ini menganggap hal ini tak tertahankan, jadi mereka semua membuka mulut besar dan berulang kali bertanya. Pria Unibrow terdiam, dia tidak bisa mengatakan apapun tentang identitas Lin Ming. Dia mengatupkan giginya dan berkata, orang itu adalah kerabatku. Bahkan dia tidak percaya kebohongan konyol ini. Jelas sekali, murid-murid tingkat rendah ini juga tidak akan tertipu. Relatif, ada kerabat yang menyebabkan Anda berkeringat dingin. Menghadapi keraguan para murid ini dan bahkan beberapa penghinaan, pria yang belum memiliki alis itu merasa sangat bersalah, sial. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Dia seharusnya membiarkan para idiot ini menderita beberapa saat yang lalu dan membiarkan mereka secara pribadi mengetahui bencana macam apa yang dia biarkan terjadi pada mereka. Karena dia merasa bahwa gambaran kakak laki-laki yang telah dia buat telah runtuh, pria yang belum memiliki alis itu enggan untuk menjelaskan lebih jauh. Dia hanya mendengus dingin dan berkata, hentikan omong kosong itu, jika kamu punya banyak waktu untuk berbicara, pergilah berlatih. Tidak ada yang akan membicarakan apa yang terjadi hari ini atau aku akan mengambil kembali batu esensi sejatimu. Bab 412, suara giok pecah. Di Pulau Blood Demon, dalam jarak ribuan mil dari pulau itu, seluruh daratan ditutupi kabut tebal berwarna merah darah sepanjang tahun. Kabut ini memiliki sifat magis. Jika menyentuh luka, ibarat lintah yang menggali tubuh seseorang hingga merusak sari darahnya. Jadi, jika seseorang terluka parah di Pulau Blood Demon, mereka akan cepat mati jika tidak menerima perawatan segera. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit. Di rangkaian transmisi Sekte Thunderclash Pulau Blood Demon, terdengar suara petir yang memekakkan telinga. Nyala api menyebar, membuat beberapa murid Haltian yang telah mempertahankan lokasi terbang menjauh oleh angin kencang dan kencang. Firesin melebarkan sayapnya yang besar sepanjang 100 kaki dan melesat ke langit. Apa? Ini, apa yang terjadi? Seorang murid terbang masuk, matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat burung vermilion raksasa melesat ke langit. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana vermilion bird bisa keluar dari rangkaian transmisi mereka? Firesin terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah berubah menjadi titik di cakrawala. Sekelompok murid Sekte Thunderclash yang tertegun menjadi bingung, sama sekali tidak yakin dengan apa yang terjadi. Ada respons dari Sleep Giok, Qin Zia melihat Sleep Giok jiwa di tangannya, kepingan jiwa di dalamnya semakin meredup. Kemungkinan besar ada di posisi itu. Qin Zia menunjuk. Sleep Giok jiwa hanya bisa melihat arah yang samar-samar ketika jaraknya jauh. Beri aku Sleep Gioknya. Lin Ming menerima Sleep Giok jiwa, mengendalikan arah terbang Firesin. Pulau Blood Demon memiliki diameter 1000 mil. Jika Sleep Giok dapat secara akurat menunjukkan ke arah mana dia berada, dia dapat dengan cepat menemukan Qin Xingxuan. Pada saat ini, pikiran Lin Ming mulai bergetar. Dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat Sleep Giok di tangannya, dan mendengar suara, kakak, keluar darinya. Kakak, yang ringan ini seolah-olah batu giok itu berada di bawah tekanan yang luar biasa dan akan pecah kapan saja. Kulit Lin Ming benar-benar berubah, dan jantungnya berhenti berdetak sejenak. Saat dia memegang Sleep Giok di kedua tangannya, bahkan jari-jarinya mulai gemetar. Jika batu giok jiwa ini pecah, itu adalah bukti bahwa Qin Xingxuan telah mati. Sleep Giok perlahan bergetar selama beberapa saat, dan akhirnya berhenti. Cahaya lembut dari kepingan jiwa di dalam Sleep Giok telah sepenuhnya lenyap. Wajah Qin Zia penuh dengan ratapan. Qin Xingxuan masih hidup. Hanya saja, Xingxuan sekarang. Qin Zia tidak melanjutkan pembicaraannya. Sleep Giok jiwa terhubung ke jiwa seniman bela diri. Bahkan jika mereka terluka secara fisik, anggota tubuh mereka patah atau bahkan lengan mereka terpotong, Sleep Giok jiwa tidak akan mengeluarkan suara yang patah. Satu-satunya alasan adalah jika jiwa seniman bela diri itu sendiri berada di ambang kehancuran, atau jika esensi darah mereka rusak parah. Apapun situasinya, kedua hal ini merupakan akibat yang sangat buruk. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Qin Xingxuan tidak berbeda dengan lilin yang sekarat di lautan badai, itu bisa hilang kapan saja. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya mematikan yang dipenuhi pembantaian. Dia diam-diam menempatkan batu giok jiwa ke dalam saku dadanya, membiarkannya menyentuh kulitnya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, Ouyang Boyan, jika Xingxuan mati, aku akan mengubur seluruh klan keluarga 7 lembah mendalam milikmu sebagai penghormatan. Tiba-tiba, niat membunuh tubuh Lin Ming meletus seperti gunung berapi yang dahsyat. Bahkan Qin Zia, yang memiliki kultivasi di alam Xiantian awal, merasa tercekik oleh niat membunuh ini, seolah dia bisa tenggelam kapan saja dalam lautan darah. Qin Zia berpikir bahwa pada saat Lin Ming menyaksikan meredupnya Sleep Giok jiwa, sepertinya dia telah berubah menjadi iblis perang.
Burung vermilion menjerit memekakkan telinga, api muncul di sekelilingnya, membentuk badai api yang berputar-putar. Semua darah iblis di sekitar terpaksa melarikan diri oleh momentum yang sepertinya menembus langit, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Bahkan ada beberapa iblis darah yang lebih lambat yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dan mereka dengan cepat dilalap api yang membara dan dibakar menjadi abu. Pada saat ini, di sudut Pulau Setan Darah, 6 seniman bela diri sedang dikepung oleh puluhan setan darah di tempat terbuka di pegunungan. Setan darah. Semakin banyak orang yang mati, semakin banyak esensi darah yang bisa mereka hisap, dan mereka akan menjadi semakin kuat. Pada awal perang, kedua belah pihak akan saling bertarung di Pulau Blood Demon. Kadang-kadang, mereka juga melawan iblis darah. Tetapi karena semakin banyak orang yang mati, pada titik ini, seringkali kedua belah pihak membantai iblis darah. Situasi seperti ini tidak dapat diselesaikan saat ini. Mereka hanya bisa menunggu sampai perang berakhir, dan pihak yang menang pada akhirnya akan mengorganisir pesta para master untuk sepenuhnya membersihkan darah iblis. Setan darah itu tingginya hanya 4-5 kaki. Mereka tampak seperti manusia, tetapi mereka seperti binatang yang merangkak di tanah dengan 4 anggota badan. Fitur wajah mereka kabur, dan sebagian besar hanya tersisa mulut besar dan mata hijau gelap bersinar, seperti serigala yang mengintai di malam hari. Setan darah itu seperti hiu, mereka bisa merasakan bau darah. Mereka telah mengepung ke-6 seniman bela diri ini dan siap menerkam kapan saja. Namun, setiap kali iblis darah menyerbu, mereka akan memantulkan penghalang yang jelas dan bersinar. Setiap bagian tubuh mereka yang menyentuh penghalang cahaya ini akan langsung hangus. Senior magang, Saudara Oh, jika ini terus berlanjut kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ke-6 orang ini adalah murid dari 7 lembah mendalam. Orang yang berbicara berasal dari fraksi Arai. Susunan besar ini telah ditetapkan olehnya sebelumnya. Meskipun murid-murid fraksi Arai memiliki kekuatan tempur yang buruk, jika mereka mampu menyusun susunan mereka terlebih dahulu, mereka dapat memainkan peran besar dalam pertarungan posisi. Saudara Oh yang magang senior ini adalah Oh Xiong. Alasan dia datang ke Pulau Blood Demon adalah untuk memantau Qin Xing Xuan, dan juga untuk menjebaknya. Karena nyaman, dia juga akan mengambil semua batu esensi sejati kelas menengah yang diperoleh Qin Xing Xuan. Sedangkan untuk menambang batu esensi sejati tingkat menengah di Pulau Blood Demon dan membunuh iblis darah untuk melakukannya, Oh Xiong tidak pernah memikirkan hal ini. Baginya, hal itu tidak sebanding dengan risikonya. Dia belum hidup cukup lama. Sebagai murid dari fraksi Akasia, Oh Xiong memiliki 7 atau 8 selir, dan juga lebih dari selusin pelayan wanita. Bagaimana Oh Xiong bisa melepaskan pengaturan yang begitu indah? Namun, ketika Oh Xiong melihat bahwa murid-murid wilayah 5 elemen telah memperoleh kristal darah iblis, mau tak mau dia merasakan hatinya bergejolak karena keserakahan. Kristal setan darah. Ini adalah harta yang sangat berguna bagi seniman bela diri alam Xiantian. Jika dia bisa mendapatkan kristal setan darah, dia akan bisa menukarnya dengan minimal 2 atau 3 pil pembuka surga dengan sekte tersebut. Dengan bakat Oh Xiong, kecil kemungkinannya dia akan mampu menerobos ke ranah Xiantian. Satu-satunya kesempatan yang dia miliki adalah jika dia menelan 3 atau 4 pil pembuka surga. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah Xiantian. Namun, nama belakang Oh Xiong adalah Oh, bukan Oh Yang, siapa yang akan memberinya 3 atau 4 pil pembuka surga. Oh Xiong sudah kehilangan semua harapan untuk memasuki alam Xiantian, tapi sekarang, kesempatan ini telah muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda dengan ini? Dalam 7 lembah mendalam, seorang guru Xiantian adalah seorang penatua. Perlakuan yang diterima oleh seorang penatua melampaui perlakuan seorang murid normal. Semua wanita angkuh dan angkuh yang memandang rendah dirinya dengan hina, jika dia adalah seorang tetua, dia bisa dengan ceroboh mendorong mereka semua ke bawah untuk melayani selangkangannya. Memikirkan hal ini, Oh Xiong menjadi sangat bersemangat. Bukan hanya itu, tetapi seorang seniman bela diri alam Xiantian menghilangkan udara kotor Hautian dari tubuh mereka, dan hidup mereka 100 tahun lebih lama daripada seorang seniman bela diri Hautian yang sebenarnya. Jika dia memiliki tambahan 100 tahun hidup, dia bisa menikmati hari-hari bahagia selama 100 tahun lagi, dan bermain dengan wanita cantik selama 100 tahun lagi. Jadi Oh Xiong telah memutuskan untuk mengambil risiko, dan memasuki Pulau Setan Darah dengan pasukan 7 lembah mendalam ini. Dalam skuad ini, selain Oh Xiong, ada juga 2 murid fraksi Acachia, 1 murid fraksi Arai, seorang murid fraksi Sitar, dan akhirnya Qin Xing Xuan. Qin Xing Xuan berada dalam situasi yang sangat buruk, bibir dan wajahnya sudah kehilangan semua warna. Ini adalah akibat dari hilangnya esensi darah yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Bukan hanya itu, tapi kali ini, dia telah diserang secara diam-diam oleh iblis darah dan digigit di lengan kanannya, sejumlah besar esensi darah tersedot keluar dari dirinya. Begitu seorang seniman bela diri kehilangan esensi darahnya, sangat sulit untuk pulih. Ketika seorang seniman bela diri kehilangan esensi darah, itu juga berarti kehilangan kekuatan dan nyawa. Di lengan kanan Qin Xing Xuan, lengan bajunya telah robek seluruhnya, memperlihatkan luka terbuka yang berlumuran darah. Luka ini menyebabkan nyawanya terus mengalir keluar dari dirinya. Esensi darah di dalam tubuhnya terus-menerus terkorosi. Dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia bisa mencegah hal ini terjadi.
Qin Xingxuan tersenyum ajaib, mungkin hari ini, di sini, dia akhirnya akan terjatuh. Bahkan jika dia berhasil kembali karena keberuntungan, dia tidak akan bertahan sebulan lagi. Dia telah kehilangan sejumlah besar esensi darah, dan sumber kehidupannya seperti lampu yang hampir kering seluruhnya. Senior magang, saudara O, formasi susunan tidak akan bertahan lama. Paling-paling itu bisa berlanjut selama setengah dupa lagi. Kita harus menerobos pengepungan setelahnya, kata murid faksi Arai. Dari semua orang yang hadir, selain Oseong yang berada di ranah Haltian Tengah, budidaya semua orang berada pada periode puncak kondensasi nadi atau bahkan ranah Haltian setengah langkah. Hanya Qin Xingxuan yang berada pada periode awal kondensasi nadi. Tingkat kultivasinya paling rendah, dan situasinya juga paling buruk. Menerobos, Oseong mengertakkan gigi. Di luar formasi susunan, ada lusinan darah iblis yang menunggu untuk menyerang. Bahkan ada 2 iblis darah tingkat tinggi yang tidak jauh lebih lemah darinya. Untuk menerobos jebakan ini sama sekali tidak mudah. Iblis darah itu cepat. Jika kita harus menerobos, kita harus memiliki beberapa orang yang melindungi bagian belakang dan menghentikan mereka untuk mengikuti. Saat Oseong berbicara, matanya menyapu semua orang dan tertuju pada Qin Xingxuan. Mata Qin Xingxuan dingin. Tapi, orang yang benar-benar menjadi marah pada Qin Xingxuan adalah gadis fraksi Sitar. Oseong, apa yang ingin kamu katakan? Junior magang, Sister Qin sudah terluka parah. Anda ingin dia berada di belakang. Apakah kamu masih manusia? Oseong tanpa perasaan menggelengkan kepalanya, berkata, dia tidak bisa melarikan diri dari sini, vitalitas darahnya terlalu lemah. Apakah dia menjaga bagian belakang atau tidak, dia akan mati. Jadi jika dia akan mati, mengapa tidak berkorban untuk sekte tersebut? Anda, mata gadis fraksi Sitar terbuka lebar, kamu tidak tahu malu. Pengorbanan untuk sekte ini, mungkin orang yang harus dikorbankan untuk sekte ini adalah kamu. Oseong dengan dingin mencibir, karena itu yang kamu pikirkan, maka kamu dapat melanjutkan dan tinggal bersamanya. Lakukan apa yang kamu mau. Oseong, kamu dengan kejam menyakiti sesama murid dan telah melanggar aturan sekte. Begitu saya kembali ke 7 lembah mendalam, saya akan melaporkan hal ini kepada sesepuh dan meminta mereka menghukum Anda atas kejahatan Anda. Setelah Oseong mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening dan matanya bersinar karena niat membunuh. Melanggar aturan sekte. Apakah aku sudah membunuhmu? Apakah aku telah menyakitimu? Aku belum. Apakah kamu tidak ingin menerobos? Bermimpilah. Qin Yao, karena kamu berkata begitu, maka jangan ikuti aku ketika aku menerobos pengepungan ini, kamu bisa tinggal bersama Qin Xingxuan. Gadis fraksi Sitar gemetar karena marah. Dia berbalik untuk melihat murid-murid lainnya tetapi mendapati bahwa mereka menghindari matanya. Dalam situasi hidup atau mati, pertama-tama mereka akan memikirkan diri mereka sendiri. Siapa yang masih mau peduli dengan nasib orang lain? Dari semua orang yang hadir, yang memiliki budidaya tertinggi adalah Oseong. Dengan Oseong, mereka memiliki harapan kecil untuk bertahan hidup. Tanpa dia, mereka pasti akan mati. Oseong memandang Qin Xingxuan dan mengiriminya transmisi suara esensi sejati, saya benar-benar kasihan padamu. Anda cantik dan berbakat, tapi jangan tersinggung. Anda telah kehilangan esensi darah Anda. Bahkan jika kamu bisa melarikan diri dari sini, kamu tidak akan bertahan sebulan lagi. Dan bagi Anda, melarikan diri adalah hal yang mustahil. Jadi, aku punya pil untukmu. Ini adalah pil pembakar darah. Itu dapat merangsang semua potensi dalam tubuh Anda. Setelah Anda memakannya dan menjaga bagian belakang, saya jamin keluarga Qin Anda akan aman. Anda harus tahu bahwa Penatua Wu yang ingin berurusan dengan Anda dan keluarga Lin, dia tidak peduli dengan keluarga Qin. Saat Oseong berbicara, dia menyerahkan pil berwarna merah darah kepada Qin Xingxuan. Saat gadis fraksi Sitar melihat Oseong memberikan pil ini kepada Qin Xingxuan, kulitnya langsung menggantung. Pil pembakar darah. Suster Qin, murid magang junior, jangan meminumnya, ini hanyalah pil bunuh diri. Oseong melirik gadis fraksi Sitar dan mencibir. Dia terus berbicara melalui transmisi suara esensi sejati, murid junior, Suster Qin, saya bersedia bersumpah demi hati seni bela diri saya. Selama kamu bisa menjadi yang terdepan saat kita kabur, aku akan menjamin keselamatan keluargamu. Meski janjiku tidak terlalu berharga, namun tetap saja itu adalah sumpah yang kuucapkan. Saya tidak akan merusak hati seni bela diri saya hanya untuk nyawa beberapa manusia. Apalagi, saya tidak punya permusuhan dengan keluarga Qin Anda. Bab 413, Instan Abadi. Di langit di atas Blood Demon Island, Lin Ming berdiri di atas punggung Firesin. Dia memiliki batu giok jiwa di satu tangan, dan tombak komet ungu di tangan lainnya. Dia berdiri tegak di atas Vermilion Bird, rambut panjangnya bertebaran ditiup angin, niat membunuhnya meluap-luap. Di bawah Lin Ming, Firesin sepertinya merasakan niat membunuhnya. Firesin mengeluarkan teriakan yang tajam, dan seluruh kabut merah di sekitarnya terbakar habis oleh api. Menurut sinyal dari slip giok jiwa, dia sudah sangat dekat dengan Qin Xingxuan. Tapi, slip giok jiwa hanya bisa merasakan lokasi yang samar-samar dalam jarak beberapa puluh mil. Lin Ming masih perlu menemukannya sendiri. Pada saat ini, Lin Ming telah memperluas akal sehatnya hingga batasnya, dengan hati-hati menyelidiki area di sekitarnya. Mayat iblis darah. Di lembah pegunungan di bawahnya, ada beberapa genangan darah yang tampak menyedihkan. Ini tertinggal setelah iblis darah mati dan melebur.
Tapi kalau dilihat dari kumpulan darah ini, mereka baru saja dibunuh. Telah terjadi pertempuran di sini. Lin Ming membiarkan Firesin melambat. Dia berdiri di punggung Firesin, menutup keenam indera di tubuhnya dan memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Sekarang, yang tersisa hanyalah persepsinya. Itu seperti riak danau yang menyebar ke segala arah. Kabut darah tebal itu ditembus oleh persepsinya. Saat ini, hampir semua yang dilihat Lin Ming di benaknya adalah dunia merah. Dia merasakan iblis darah yang bersembunyi di balik kabut darah, menunggu untuk menyergap seseorang, dan dia juga merasakan tulang terkubur di dalam tanah merah tua. Ini adalah pertempuran. Ada orang yang berkelahi. Mata Lin Ming terbuka lebar, dan guntur melintas di pupil matanya. Dia merasa bahwa di kejauhan, sekelompok seniman bela diri berada dalam perjuangan hidup atau mati yang putus asa melawan iblis darah. Api, berangkat. Firesin menjerit nyaring dan melebarkan sayapnya. Kabut merah di sekitarnya berubah menjadi pusaran raksasa dengan sayap angin kencang. 1, 2, 3, total 5. Persepsi Lin Ming tentang dunia menjadi semakin jelas. Ada total 5 orang yang bertarung melawan puluhan Blood Demon. Dan dari 5 individu ini, selain yang terkuat di antara mereka, sisanya berada dalam kondisi tragis. Tidak, aku salah, bukan hanya 5, ada 6 orang. Tapi seseorang sudah berada di ambang kematian. Fluktuasi esensi sejati mereka terlalu lemah, saya hampir tidak merasakannya. Saat Lin Ming merasakan keberadaan orang keenam ini, dia merasakan kesedihan dan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Itu seperti seseorang menusukkan pedang ke jantungnya dan memutarnya. Xing Xuan, apakah itu kamu? Lin Ming menggigit bibirnya sampai kulitnya pecah dan dia berdarah. Dengan kecepatan Firesin, waktu yang dibutuhkan untuk terbang sejauh ini hanya beberapa saat saja. Tapi bagi Lin Ming, kali ini sepertinya sudah lebih dari 100 tahun. Pada saat kelompok yang berisi 6 nyawa itu, salah satu api kehidupan tiba-tiba padam. Sekarang hanya tersisa 5. Dalam sekejap, seseorang telah meninggal. Nafas Lin Ming tercekat di dadanya. Dia gemetar saat dia melihat ke bawah, dan melihat bahwa slip giok jiwa belum pecah. Itu bukan Qin Xing Xuan. Xing Xuan masih hidup. Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, dia tiba-tiba mendengar suara "kakak" yang mengerikan keluar dari slip giok. Slip giok jiwa bergetar, dan sepertinya ada sesuatu yang berat yang menghancurkannya. Di bagian paling atas slip giok, retakan kecil dan tipis muncul. Pada saat itu, Lin Ming hanya merasa seolah-olah hatinya sendiri telah terkoyak. Matanya berlumuran darah, dan matanya tertuju pada slip giok jiwa. Retakan kecil itu akhirnya berhenti menyebar. Wajah Qin Zia dipenuhi kesedihan. Rusak, pecah, meski belum terbelah, tapi mereka terlambat satu langkah. Begitu batu giok retak sedikit pun, itu membuktikan bahwa nyawa Qin Xing Xuan telah menerima sejumlah besar kerusakan, dan tidak bisa kembali lagi. Paling-paling, dia hanya bisa bertahan selama 10 hari lagi. Lin Ming bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetap diam. Karena keheningan Lin Ming, suasana sekitarnya menjadi menindas seperti berada dalam genangan darah kental. Tekanan tak terlihat ini bahkan membuat Qin Zia ketakutan, menyebabkan dia merasakan sedikit ketakutan. Dia ingin berbicara, tetapi ternyata tidak ada yang perlu dikatakan. Junior magang, Suster Qin. Dengan teriakan yang jelas, Qin Yao membanting sitarnya, menghasilkan serangkaian nada yang meledak di belakang Qin Xing Xuan, membuang iblis darah yang menempel di punggungnya, menghancurkannya. Namun, saat iblis darah itu dihancurkan, ia telah menyedot gumpalan terakhir esensi darah Qin Xing Xuan. Dia telah memakan pil pembakaran darah, tetapi kenyataannya adalah Qin Xing Xuan sudah lama kehabisan esensi darah. Pada saat ini, dari ujung kepala hingga ujung kaki, tidak ada sedikit pun warna pada Qin Xing Xuan. Pakaiannya robek, bibirnya menggigil, dan dia seperti orang sekarat yang dilemparkan ke dalam badai es, mati kedinginan. Dia bisa saja membelah iblis darah yang menyerangnya, tapi Qin Xing Xuan sebenarnya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk mengangkat pedang. Senior magang, Suster Qin Yao, tinggalkan aku. Mata Qin Xing Xuan penuh dengan air mata, dia tidak ingin menyeret temannya Qin Yao bersamanya. Setengah tahun yang lalu, Qin Xing Xuan bertemu Qin Yao ketika dia berada di 7 lembah mendalam. Keduanya memiliki persahabatan yang sangat baik. Qin Yao 4 tahun lebih tua darinya. Bakatnya biasa-biasa saja, tapi dia masih ingin mencoba dan mencapai ranah Xiantian. Karena itu, dia mempertaruhkan bahaya untuk datang ke Pulau Blood Demon. Selama bulan ini di Pulau Blood Demon, Qin Yao seperti kakak perempuan yang terus-menerus menjaga kesejahteraan Qin Xing Xuan. Melalui kesulitan yang mereka alami, mereka menjadi lebih dekat. Jika bukan karena Qin Yao, Qin Xing Xuan sudah lama meninggal. Selama sebulan dia berada di Pulau Setan Darah, Qin Xing Xuan bingung. Dia tidak tahu untuk apa dia berjuang siang dan malam. Lin Ming telah meninggal. Keluarga Qinnya berada di bawah kendali orang lain. Dan di bawah tekanan kekuatan raksasa yang dikenal sebagai 7 rumah bela diri yang mendalam, bahkan tuannya, Tuan Wei, tidak dapat melakukan apapun, bersama dengan kakeknya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kaisar yang baru dinobatkan membuat tuduhan palsu terhadap keluarga Qin, dan kepala semua anggota keluarganya akan berguling ke tanah. Dia tidak mau menyerah. Jadi, dia bertahan, dia berjuang, dia memberontak sejauh yang dia bisa. Dia belum siap menerima nasib tragis seperti itu. Tapi dia berpikir meskipun dia bertahan dan terus hidup lebih lama, lalu kenapa?
Dia tidak bisa menolak keberadaan yang dikenal sebagai Ouyang Boyan. Dia tidak rela mati seperti ini. Tapi semua yang dia lakukan hanya menambah kesenangan yang dialami Ouyang Boyan, menyaksikan dia menderita kesakitan. Kebingungan, ketidakberdayaan, putus asa. Dalam pikirannya yang rapuh, darah iblis yang tak ada habisnya di sekelilingnya bersatu menjadi monster kuno yang sangat besar, seolah siap menelan jiwanya. Junior magang, Sister Qin, di sini. Qin Yao memainkan beberapa lusin nada, memblokir 5 atau 6 setan darah yang menyerbu Qin Xingxuan. Tapi esensi sejati Qin Xingxuan telah habis, dan dia tidak memiliki esensi darah yang tersisa. Dia tidak bisa mengaktifkan teknik gerakan apapun untuk melarikan diri. Pada saat singkat itu, Qin Yao dan Qin Xingxuan dikelilingi oleh setan darah. Keduanya telah sepenuhnya terputus dari Ou Xiong dan kelompoknya. Ou Xiong menoleh untuk melihat mereka, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman setan. Fraksi sitar, fraksi pedang, yang bisa mereka hasilkan hanyalah orang bodoh yang saleh seperti ini. Qin Yao tahu betul bahwa dia akan mati jika dia tetap tinggal, namun dia tetap tidak mau pergi. Kalau begitu, dia bisa dimakamkan di sini bersama Qin Xingxuan. Ini juga bagus, keduanya cukup untuk dimakan oleh iblis darah. Adapun dua saudara magang junior fraksi Akasia Ou Xiong, ketika mereka melihat Qin Xingxuan dan Qin Yao dikelilingi oleh gerombolan setan darah, wajah mereka penuh penyesalan. Mereka tidak menyesali kematian Qin Yao dan Qin Xingxuan, melainkan keindahan yang lezat dan membuat ngiler ini akan dirusak oleh iblis darah sebelum mereka sempat mencicipinya. Mereka bertiga mulai berusaha keluar dari pengepungan. Adapun murid fraksi Arai itu, dia telah disedot hingga kering oleh iblis darah beberapa saat yang lalu. Murid fraksi Arai memiliki kekuatan tempur paling lemah. Ketika dia dikelilingi oleh iblis darah, dia memanggil bantuan. Tapi, Ou Xiong dan dua saudara laki-lakinya yang masih magang secara alami tidak mau repot-repot menyelamatkannya, jangan sampai mereka terseret dan mengalami nasib menyedihkan yang sama seperti dia. Apa itu? Saat Ou Xiong memotong iblis darah menjadi beberapa bagian, dia tiba-tiba mendongak dan melihat kumpulan api dengan cepat mendekati mereka dengan kecepatan luar biasa. Vermilion, burung Vermilion, itu seseorang dari Divine Phoenix Island. Ou Xiong langsung sangat gembira. Mereka diselamatkan. Bahkan Ou Xiong tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu keluar dari pengepungan yang ketat ini. Lagi pula, masih ada dua iblis darah tingkat tinggi yang tidak jauh lebih lemah dari dirinya. Di sini, Ou Xiong mulai berteriak dengan liar, takut orang ini tidak akan melihat atau mendengarnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa setelah dia melarikan diri dari sini hidup-hidup, dia tidak akan pernah kembali ke Pulau Blood Demon. Dia akan memeluk 7 atau 8 selirnya untuk tidur, persetan dengan alam Xiantian. Ou Xiong mengayunkan pedangnya, memberi isyarat kepada Vermilion Bird. Burung Vermilion benar-benar terbang ke arahnya, tapi, ia tidak melambat. Saat dia melihat burung Vermilion melebar di matanya dengan kecepatan yang mengerikan, Ou Xiong ketakutan. Sesosok melompat turun dari Vermilion Bird. Bang! Nyala api menyembur keluar seperti gelombang. Tombak Lin Ming tersapu, lebih dari 20 iblis darah langsung berubah menjadi abu. Bahkan dua iblis darah tingkat tinggi yang setara dengan seniman bela diri alam Hautian langsung terbunuh. Ou Xiong dan dua saudara laki-lakinya yang masih magang dikirim terbang mundur. Mereka mendarat rata di tanah, linglung seperti anjing mati. Mata Ou Xiong membelalak, dia tidak percaya apa yang terjadi. Itu adalah tombak, hanya tombak. Namun dua iblis darah tingkat tinggi dan lebih dari 20 iblis darah terbunuh seketika. Siapa ini? Saat gelombang kejut yang dahsyat menyapu mereka, Qin Yao ketakutan. Namun, dia dikelilingi oleh darah iblis dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia telah berhenti, tetapi pada saat penundaan itu, iblis darah melompat ke arahnya, dan dua iblis darah lainnya juga melompat ke arah Qin Xingxuan. Qin Yao menggertakkan giginya, dan sitar di tangannya meledak dengan nada. Tapi, dia mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Meskipun nada-nada ini meledak dari sitarnya, dia tidak mampu menangkis 3 iblis darah. Junior magang, Sister Qin, hati-hati. Qin Yao berteriak keras. Mata Lin Ming seperti listrik. Dia mampu dengan jelas menentukan situasi dari jarak 200 kaki. Namun saat ini, jarak 200 kaki ini terasa seperti selamanya. Jaraknya 200 kaki, tapi hanya sesaat. Mata Lin Ming memancarkan cahaya yang buas dan sangat brutal. Kekuatan tempering marau meledak dari dalam tulangnya. Kekuatan dewa sesat, buka. Setiap kekuatan yang dimilikinya dilepaskan hingga batasnya. Mati, bang, batu-batu di bawah kaki Lin Ming tiba-tiba meledak, batu-batu yang hancur terbang puluhan kaki ke udara. Lin Ming melesat ke depan seperti sambaran petir. Dengan tombak komet ungu di tangannya, dia seperti avatar guntur. Kerangka Lin Ming mengeluarkan suara bergerak ke seluruh tubuhnya. Raungan naga yang agung muncul dari kedalamannya, melesat langsung ke langit. Jiwa guntur iblis ilahi. Guntur ilahi naga banjir ungu adalah kekuatan penekan tertinggi terhadap iblis dan hantu. Tapi, guntur iblis pemadam darah justru sebaliknya, ia malah bisa menyerap kekuatan mereka. Terlepas dari yang mana, keduanya adalah musuh mutlak dari iblis darah. Di dalam tubuh Lin Ming, benih dewa sesat mulai melolong kegirangan. Sosok Lin Ming benar-benar diselimuti oleh hantu Azure Dragon. Jiwa guntur iblis ilahi menyatu ke dalam tombak komet ungu, kekuatan guntur berkobar. Petir dua warna ungu dan merah yang menakutkan membentuk jaringan listrik besar yang runtuh.
Bang! Semua iblis darah yang mengelilingi Qin Xingxuan dan Qin Yao langsung dimusnahkan sepenuhnya. Ketika seorang seniman bela diri normal membunuh iblis darah itu akan menjadi genangan darah di tanah. Tapi ketika tangan Lin Ming langsung membunuh mereka, darah iblis telah benar-benar berubah menjadi abu, tanpa setetes darah pun tersisa. Qin Yao benar-benar tercengang. Dia menyaksikan tanpa daya saat gerombolan iblis darah di sekitarnya langsung berubah menjadi abu mengambang, dimusnahkan dalam 1 detik tanpa mampu memberikan perlawanan sedikitpun. Dia merasa seperti sedang menjalani mimpi. Hanya, apa yang terjadi? Namun, Qin Xingxuan berdiri di sana di tempat yang sama, tubuhnya bergoyang saat dia menatap Lin Ming, wajahnya tanpa warna apapun. Perlahan, matanya yang tadinya redup mulai dipenuhi berbagai emosi. Sukacita, kasih sayang, kebahagiaan, kepuasan. Tidak ada penyesalan. Bibirnya menekuk dengan canggung. Dia ingin tersenyum, tapi dia gagal. Kemudian, dia mulai terjatuh, seperti kupu-kupu yang patah di akhir musim gugur yang dingin. Bab 414, jangan bergerak, Anda akan aman. Dalam sekejap, Lin Ming muncul di sisi Qin Xingxuan, meraih pinggangnya sebelum dia bisa jatuh. Pada saat ini, tubuh Qin Xingxuan sangat lemah. Dia seringan sutra mengambang, dan tidak ada rasa berat padanya. Saat Lin Ming melihat penampilan menyedihkan Qin Xingxuan, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya, seolah dadanya akan meledak. Di dekatnya, Qin Yao berdiri diam seperti patung. Dia melihat pemuda yang memegang mata Qin Xingxuan, dan dia benar-benar linglung. Kamu. Sebuah nama bergema di benak Qin Yao. Tapi, bagaimana mungkin dia mempercayai hal ini? Pada saat ini, Oxiong memasang senyuman menawan dan ramah di wajahnya saat dia bergegas mendekat. Oxiong memiliki keinginan besar di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang ahli seperti ini. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan ahli ini, maka dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Memikirkan hal ini, senyum Oxiong menjadi lebih mempesona dan cerah. Senior, terima kasih banyak atas kemurahan hati menyelamatkan hidup kami. Aku ingin tahu siapa nama hebat senior. Saat Oxiong berbicara di sini, sisa kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Dia seperti ayam berkokok yang tenggorokannya disita oleh tukang daging. Untuk sesaat, kekecewaan dan ketakutan silih berganti di wajah Oxiong. Bibirnya memucat, jari-jarinya gemetar, dan keringat dingin mengucur dari sekujur tubuhnya. Lin Ming, dia masih hidup. Tidak hanya dia masih hidup, tetapi budidayanya juga mencapai tingkat yang mengerikan. 2 murid fraksi Acachia lainnya juga terdiam. Sebagai murid dari 7 lembah mendalam, tidak ada orang yang tidak mengetahui legenda Lin Ming. Menurut apa yang mereka ketahui, Lin Ming memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Qin Xingxuan. Ketika keduanya mengingat apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu, mereka merasakan kaki mereka menggigil. Lin Ming bahkan tidak melirik Oxiong dan 2 lainnya. Dia meletakkan tangannya di punggung Qin Xingxuan untuk mendukungnya dan terus-menerus memasukkan esensi sejati ke dalam tubuhnya. Dia mengambil pil pemelihara kehidupan dari cincin spasialnya, dan dengan lembut meletakkannya di antara bibir Qin Xingxuan. Qin Xingxuan menghela nafas ringan, dan wajahnya bersinar dengan warna kemerahan yang tidak biasa. Dia ingin mengangkat tangannya dan menelusuri kontur wajah Lin Ming, tetapi bagi seseorang seperti dia yang bahkan tidak memiliki kekuatan lagi untuk berbicara, ini hanyalah mimpi. Bibir pucatnya bergerak, tapi Qin Xingxuan tidak bisa mengucapkan kata atau suara apapun. Yang bisa dia rasakan hanyalah kehidupan yang dengan cepat meninggalkan tubuhnya yang rusak. Aku menangkapmu, jangan bergerak, kamu akan baik-baik saja. Berbaring saja dan rileks. Kata-kata Lin Ming terngiang-ngiang di telinga Qin Xingxuan. Qin Xingxuan hanya merasakan hidungnya sedikit terbakar, dan air mata mengalir diam-diam dari sudut matanya. Saat ini, dia benar-benar puas. Perasaan Lin Ming memegang tubuh dinginnya sangat hangat, dan dia merasa nyaman dalam pelukannya. Dia tahu bahwa dia hanyalah lampu minyak yang sudah kering. Tapi, dia bisa mati dalam pelukan Lin Ming. Dan saat dia berdiri di ambang kematian, dia mengetahui bahwa Lin Ming masih hidup. Kepuasan hidup ini sudah cukup untuk dilaluinya dengan damai. Dengan Lin Ming di sini, kakeknya akan aman, dan keluarga Qinnya tidak akan menderita lagi. Sudut bibirnya menekuk, memperlihatkan senyuman ringan dan manis. Di penghujung hidup seseorang, kecantikan seorang wanita hanya bertahan sesaat. Lin Ming dengan hati-hati menempatkan Qin Xingxuan di tanah. Qin Zia menghela nafas, ekspresi melankolis di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Qin telah menghabiskan seluruh esensi darahnya. Terlalu sulit untuk pulih. Aku takut itu. Qin Yao juga sedih. Jika Lin Ming datang sedikit lebih awal, bahkan jika itu hanya sehari, maka dia bisa menyelamatkan Qin Xingxuan. Tapi sekarang, sepertinya dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia meninggal dalam pelukannya. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia bahkan tidak mendengar kata-kata Qin Zia. Dia mengeluarkan toples merah kecil dari cincin spasialnya, di dalam toples ini persis Vermilion Blood Essence yang diberikan Mu Fengxian padanya. Dari 22 tetes, Lin Ming telah menggunakan 12, dia berencana meninggalkan 10 tetes terakhir untuk Qin Xingxuan, tapi dia tidak memiliki otoritas yang cukup di Divine Phoenix Island untuk melakukannya. Bukanlah tanggung jawabnya untuk dengan santai memberikan esensi darah Vermilion Bird dari Divine Phoenix Island kepada orang lain kapanpun dia mau. Namun kini keadaan telah berubah.
Lin Ming telah memperoleh 8 lapisan pertama dari manual metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Apalagi memberikan sari darah Vermilion Bird, bahkan jika dia ingin memberikan viresin, Mu Yuhuang tidak akan berkata apa-apa. Lin Ming dengan hati-hati mengambil setetes esensi darah Vermilion Bird dan menggunakan sendok giok khusus untuk dengan penuh perhatian dan lembut menempatkannya di antara alis Qin Xingxuan. Ekspresinya adalah salah satu fokus utama. Di matanya, hanya ada setetes sari darah Vermilion Bird. Oseong dan kedua juniornya saling memandang. Mereka menyadari ketakutan yang mendalam di mata satu sama lain, dan mulai secara tidak sadar dan perlahan mundur. Namun tindakan ini dilihat oleh Qin Yao. Dia dengan marah berteriak, kalian bertiga ingin melarikan diri. Jika bukan karena kalian bertiga memberikan pil pembakar darah kepada Suster Qin yang masih magang dan memerintahkannya untuk melindungi bagian belakang, bagaimana dia bisa berakhir dalam kondisi yang menyedihkan? Suara Qin Yao nyaring dan jelas. Begitu Lin Ming mendengar kata-kata ini, pada saat itu, tangannya bergetar, dan sendok giok di genggamannya hampir hancur. Namun, dia akhirnya menenangkan diri. Dia dengan cermat menempatkan tetes kedua esensi darah Vermilion Bird pada Qin Xingxuan. Pada saat ini, bahkan jika gempa bumi atau tsunami terjadi di depan Lin Ming, perhatiannya tidak akan terganggu sama sekali. Niat membunuh yang tak terlihat kemudian memenuhi udara, menekan semua orang di area tersebut. Kedua kaki Oseong menjadi lemah seperti jeli dan seluruh tubuhnya mulai meneteskan keringat dingin. Dia ingin berbalik dan segera melarikan diri, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Jika dia melarikan diri dia akan mati, jika dia tetap tinggal dia akan mati. Tidak peduli apa yang dia lakukan atau rute apa yang dia ambil, dia sudah meramalkan akhir yang menyedihkan. Kini, hatinya hanya bisa mati seperti bara api yang sekarat. Lin Ming sangat fokus. Dia menaruh satu tetes, lalu setetes lagi. Berdasarkan pengalaman Qin Xia dan Qin Yao, esensi darah tidak dapat ditransplantasikan ke orang lain. Namun, Divine Phoenix Island sebenarnya memiliki teknik rahasia yang mampu mentransplantasikan esensi darah Vermilion Bird. Jika ada seseorang yang memiliki sedikit garis keturunan Vermilion Bird di dalam diri mereka, selama mereka memiliki 1 atau 2 tetes esensi darah Vermilion Bird yang ditransplantasikan ke dalamnya, itu akan cukup bagi mereka untuk berlatih bagian inti dari Vermilion Bird. Metode budidaya kronik ilahi terlarang burung. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 2 tetes esensi darah Vermilion Bird sudah cukup untuk melahirkan master inti revolving baru untuk Divine Phoenix Island. Adapun beberapa tetes esensi darah Vermilion Bird, itu sudah cukup untuk menimbulkan perselisihan di eselon tertinggi Divine Phoenix Island. Dengan demikian, dapat dilihat betapa berharganya esensi darah Vermilion Bird. Tanpa keberatan, Lin Ming telah menempatkan 10 tetes esensi darah Vermilion Bird ke beberapa titik akupuntur penting Qin Xingxuan. Esensi darah Vermilion Bird memiliki sifat yang sangat ringan. Begitu bersentuhan dengan kulit, akan timbul sedikit rasa gatal, seolah seluruh sari darah di tubuh mereka mengalir deras ke titik di antara dahi mereka, dan mengembun menjadi kristal. Ketika Lin Ming telah mentransplantasikan esensi darah Vermilion Bird ke dalam dirinya, dia tidak merasakan rasa sakit atau terbakar sama sekali. Sebaliknya, dia hanya merasa sangat nyaman seolah-olah dia sedang beristirahat di istana abadi dan minum anggur berkualitas. Jadi meskipun Qin Xingxuan berada dalam kondisi yang sangat rapuh saat ini, tidak ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan mampu menahan efek esensi darah Vermilion Bird. Saat esensi darah Vermilion Bird meresap ke dalam kulit Qin Xingxuan, wajahnya akhirnya kembali ke kulit yang berwarna-warni dan kemerahan. Qin Xia menyaksikan seluruh proses ini dari samping. Pada akhirnya, ketika dia melihat kulit Qin Xingxuan pulih dan memerah dengan darah, dia terkejut. Apa yang kamu lakukan? Cairan merah apa itu? Sebenarnya ada obat ajaib yang ada di dunia yang dapat memulihkan esensi darah. Setelah Lin Ming selesai menempatkan tetes terakhir esensi darah, dia menghela nafas lega. Obat ajaib, esensi darah Vermilion Bird dapat dianggap sebagai hal ini. Baru saja, dia telah menggunakan cukup esensi darah Vermilion Bird untuk menciptakan 5 Master Inti Revolving yang maha kuasa sebagai imbalan atas kehidupan periode kondensasi nadi awal Qin Xingxuan. Pertukaran yang mewah dan tidak proporsional adalah untuk mengembalikan esensi darah dalam Qin Xingxuan. Ini adalah harga yang mahal yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh total akumulasi kekayaan 7 lembah mendalam. Saat esensi darah Vermilion berdiam-diam membaptis tubuh Qin Xingxuan, matanya tertutup rapat. Terkadang asap keluar dari sela alisnya, dan terkadang dia berputar. Dari waktu ke waktu dia akan menampakkan senyuman bahagia, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi yang indah dan indah. Lin Ming diam-diam menunggu di sisi Qin Xingxuan. Dia menunggunya perlahan-lahan menjadi tenang dan napasnya menjadi teratur. Akhirnya, sepertinya dia sedang tidur. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya berdiri, senyuman penuh pengertian dan penuh kasih menyentuh bibirnya. Namun senyuman ini hanya bertahan sesaat. Tiba-tiba, dan tanpa isyarat, senyuman itu tiba-tiba berubah menjadi dingin sepenuhnya. Dia menoleh, dan pandangannya tertuju pada Oseong dan kedua juniornya, seperti mata dewa kematian yang mengunci mereka. Periode waktu di mana Lin Ming memperlakukan Qin Xingxuan hanya beberapa lusin waktu. Tetapi bagi Oseong dan kelompoknya, beberapa lusin waktu itu tidak ada bedanya dengan 10 tahun. Sepertinya mereka adalah tahanan yang diadili, dan meskipun mereka sangat ketakutan, mereka hanya bisa menunggu keputusan. Tuan Lin, saya. Saat mata Lin Ming tertuju pada Oseong,
niat membunuh yang meluap-luap juga menyelimuti dirinya. Kaki Oseong seperti jeli saat dia berlutut, bersujud. Adapun dua murid fraksi Acacia lainnya, kondisi mereka bahkan lebih buruk. Kaki mereka gemetar, jari-jari mereka gemetar, dan gemetar tidak bisa berhenti. Mereka tidak bisa disalahkan untuk ini, aura Lin Ming saat ini terlalu menakutkan. Ketika murid tengah Hautian yang memantau Qin Zia di Pulau Bintang Kelapa bertemu dengan mata Lin Ming, dia langsung memuntahkan darah. Setelah mengalami Divine Phoenix Mystic Realm selama setahun, Lin Ming telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, membantai musuh yang tak terhitung banyaknya. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya telah mencapai tingkat yang sudah bisa terwujud menjadi kenyataan. Tuan Lin, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Saya akan membantu Anda bersaksi melawan Ouyang Boyan. Saya tahu bagaimana dia mengatur segalanya. Aku tahu semuanya. Oseong berusaha sekuat tenaga sambil memohon belas kasihan. Tapi Lin Ming hanya tersenyum dingin, seperti binatang buas, bantu aku bersaksi melawan Ouyang Boyan. Ya, jika Tuan Lin tidak mempercayaiku, maka kamu boleh memasang segel di dalam tubuhku. Oseong adalah seseorang yang takut mati. Untuk hidup, tidak ada yang tidak dia lakukan. Saya tidak membutuhkan Anda untuk bersaksi melawan Ouyang Boyan, saya hanya ingin membunuh Ouyang Boyan. Suara Lin Ming dipenuhi dengan energi dingin dan mendominasi. Saat ini, dia seperti seorang raja yang memegang hidup dan mati di tangannya. Bersaksi melawan Ouyang Boyan, yaitu menggunakan aturan 7 lembah mendalam sebagai senjata untuk mengalahkan Ouyang Boyan. Tetapi jika Lin Ming memiliki kekuatan, maka Lin Ming akan menjadi aturannya. Kenapa dia membutuhkan seseorang untuk bersaksi tentang apapun? Sekarang, kamu bisa mati. Setelah Lin Ming menderita kerugian ini, dia tidak ingin meninggalkan musuh lagi. Sekalipun bukan siapa-siapa yang mengikuti perintah, tetap saja ia adalah seekor ular tersembunyi yang tertinggal. Suatu hari nanti, ular ini mungkin akan kembali menggigitnya. Lin Ming menjentikkan jarinya, dan 3 busur petir merah menyala, menembak ke arah Oseong dan 2 saudara juniornya. Warna kulit Oseong benar-benar berubah, dan dia berbalik untuk melarikan diri. 2 lainnya juga berteriak dan lari, memilih arah berbeda untuk melarikan diri. Namun, busur petir merah itu mengikuti mereka. Dalam sekejap, mereka sudah menyusul. Hanya ada suara, cici-cici, saat busur petir merah itu menempel pada ketiga lintah itu dan mulai melahap esensi darah mereka dengan kejam. Kedua juniornya mengeluarkan teriakan yang menusuk. Namun, meski mereka berjuang keras, semua itu tidak ada artinya. Tubuh mereka mulai layu dengan cepat, dan setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi mumi yang mengering. Oseong mampu bertahan beberapa saat lebih lama. Guntur iblis pemadam darah menembus pahanya, dan pahanya mulai layu dengan cepat. Oseong berteriak putus asa dan kemudian menggunakan pedangnya untuk memotong pahanya. Tapi saat ini, guntur iblis pemadam darah seperti ular yang menempel di kaki Oseong yang lain. Kedua mata Oseong berlumuran darah. Dia menebas dengan pedangnya sekali lagi. Keengganan, nyeri, putus asa, wajah Oseong sudah benar-benar terpelintir. Dia meraih wajahnya sendiri, berharap dia bisa merobek kulitnya. Qin Yao ketakutan saat dia melihat dari kejauhan. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah Lin Ming sendiri adalah iblis. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.